Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan subuh kali ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Selawat dan salam tentu selalu kita ucapkan, kita kirimkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan kajian surah Al-An'am pada kesempatan pagi ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian surah Al-An'am, surat yang ke-6. Pada pertemuan kita yang kelima, yang kelima hari ini Bapak Ibu, tentang nasib akhir para penolak kebenaran. Baik, bagaimana nasib akhir orang-orang yang menolak untuk diajak bertauhid. Maka kita lihat surah Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 10 sampai ayat ke-11. Ayat ke-10 sampai ayat ke-11. Dua ayat ini mengabarkan kepada kita tentang nasib akhir para penolak kebenaran. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bagaimana bukti sejarah yang bisa kita lihat tentang orang-orang yang menolak ajakan bertauhid. Mari Bapak Ibu kita buka surah Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'u bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Dua ayat itu dulu Bapak Ibu karena dia berkaitan. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Wa laqad istuhzi'a, wahai Rasulullah, sungguh beberapa orang rasul sebelummu telah diolok-olok oleh kaumnya yang kafir. Walaqad istuhzi'a, dan sungguh telah diperolok-olok birusulin min qablika, akan beberapa rasul min qablika sebelummu wahai Rasulullah. Min itu sebelum, qablika min dari qabli sebelum, ya, min qablika dari sebelum engkau wahai Rasulullah. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, fahaqa maka datanglah azab, bil ladzina sakhiru yang mengenai orang-orang yang mencemooh itu. Sakhiru, datanglah azab kepada orang-orang yang sakhiru, mencemooh, minhum para nabi, para rasul itu, ya,
ma kanu bihi yastahzi'un fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un fahaqa bil ladzina sakhiru minhum, maka datanglah azab kepada orang-orang yang mencemooh para rasul itu, ya. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, ma kanu bihi yastahzi'un, sebagai balasan yastahzi'un atas tindakan mengolok-olok yang mereka lakukan. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, wahai Rasulullah, sungguh beberapa orang rasul sebelummu telah diolok-olok oleh kaumnya yang kafir. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, karena itu maka datanglah azab. Kepada siapa datang azab? Kepada Bani Israel. Jadi mereka yang diazab dimaksud dalam surah Al-An'am ayat 10 itu adalah Bani Israel. Karena itu Bani Israel mendapatkan azab dari Allah disebabkan mereka mengolok-olok nabi mereka. Itu maksudnya. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Fahaqa itu datanglah azab billadzina sakhiru minhum, kepada orang-orang yang mencemooh dari kalangan mereka, ya. Kita ulangi, orang-orang yang mencemooh dari kalangan mereka itu, yang mereka itu siapa? Orang-orang Bani Israel, ya. Maka nubihi yastahzi'un, sebagai balasan atas tindakan mereka yang memperolok-olok itu. Itu dia. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Qul, wahai Rasulullah, qul, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy itu, siru fil ardi, siru fil ardi, siru, berkelanalah kalian, fil ardi, di muka bumi, thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin, summa, kemudian perhatikan, unzuru, perhatikan, summa unzuru, maka perhatikanlah, kaifa kana 'aqibatul mukazzibin, bagaimana akibat buruk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Al-mukazzibin itu orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, di mana kalian dulu Bani Israel sudah diazab oleh Allah disebabkan mengolok-olok nabi mereka. Kini kalian pun melanjutkan sikap memperolok-olok itu. Nah, siru fil ardi, Allah menyuruh Rasulullah menyampaikan, sampaikan kepada kaum kafir Quraisy itu, kalian telah sudah terjadi, berjalanlah kalian di muka bumi, lihat bekas-bekas yang Allah tinggalkan, jejak-jejak orang-orang yang mendustakan dahulu, yang masih Allah sisakan jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, untuk kalian jadikan sebagai pelajaran. Itu dia. Qul siru fil ardi, siru fil ardi, berkelanalah di muka bumi, thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin, thumma anzuru, kemudian perhatikan, ya, jangan sekedar tercangang saja mencari ada bukti-bukti bumi yang di atas dibalikkan oleh Allah ke bawah, yang di bawah dibalikkan ke atas. Bahkan Bapak Ibu, kalau di Itali ada daerah kaum Pompei, Gunung Vesuvius meletus itu, Pak. Ya, Gunung Vesuvius itu kemudian menyongkok kaum Pompei, ya, disongkoknya itu, Pak, ya, dengan lahar panas, sehingga orang yang sedang lalok
baku Pak, orang yang sedang makan baku, orang yang sedang berbuat maksiat ya nyubalui dek lahar tadi. Kemudian daerah suku Pompei itu terbenam kota itu teman-teman, tapi kota maksiat. Kemudian Allah ledakkan gunung Vesuvius itu, ditutuplah daerah itu dengan lahar panas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya suku daerah Pompei itu ditemukan oleh peneliti, digali rupanya di bawah bumi itu, di bawah tanah itu ada kota dulu teman-teman, ada jalan-jalan, ada rumah-rumah. Dan pada akhirnya tahulah kita bahwa suku daerah Pompei itu, orang Pompei itu termasuk kota maksiat. Nah, itu kan menjadi pelajaran bagi kita. Oleh sebab itu, lanjutan dari kajian surah Al-An'am ini untuk membuat mereka berhenti dari berbagai bentuk pengingkaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah kemudian memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan pesan ini agar mereka bisa mengambil pelajaran atau iktibar dari kehancuran umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain Bapak dan Ibu, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengabarkan kepada kita nasib akhir atau kesudahan hidup orang-orang yang mengingkari ajaran tauhid tadi. Penyebabnya satu saja Bapak Ibu, nak mau bersahadat itu saja, tidak mau bertauhid. Sejak dari masa Nabi Nuh alaihissalam Allah memberikan azab. Penyebabnya satu saja, mereka tidak mau diajak bertauhid. Kalau kita buka surah Al-A'raf, silakan Bapak Ibu lihat. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7, ayat 97 sampai 99. Di situ Allah memberikan kepada kita peringatan, jangan sampai merasa aman dengan tidak datangnya siksaan Allah disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jangan sampai merasa aman, kata Allah. Ya. Bapak Ibu cari surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 97 nanti sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlal qura, atau apakah merasa aman ahlal qura, penduduk negeri-negeri itu, ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, apakah merasa aman ahlal qura, penduduk negeri-negeri yang di masyarakat itu banyak kemaksiatan. Ya Bapak Ibu celiat negeri-negeri yang apakah merasa aman penduduk yang di tampeknya tinggal banyak kemaksiatan? Ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ayyatiyahum, apakah merasa aman penduduk-penduduk negeri-negeri itu dari kedatangan kepada mereka
Ba'suna bayata wa hum naimun, ya. Ba'suna bayata, kedatangan siksaan kami kepada mereka, wa hum naimun, sementara mereka sedang dalam keadaan tidur. Awa amina ahlul qura, atau apakah merasa aman penduduk negeri-negeri yang banyak di kampungnya itu terjadi maksiat? Ayyatiyahum ba'suna, dari kedatangan siksaan kami, duha wa hum yal'abun. Duha di waktu duha. Waktu duha itu di waktu matahari sepengalah naik. Wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main, sedang sibuk. Afa aminu makrallah, apakah merasa aman mereka dari datangnya azab Allah? Makrallah itu makar Allah, azab Allah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, ya. Dan tidaklah merasa aman orang-orang dari azab Allah kecuali illa al-qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi, ya. Bapak dan Ibu yang hormati, itulah menjadi isyarat penting di kita, Bapak Ibu. Kalau kemaksiatan sudah banyak terjadi di suatu kampung dan tidak ada orang yang mencegah, Bapak Ibu, atau jangan mansuat tinggal di kampung itu. Pada hijrah lah. Kalau tidak akan bisa berbuat mencegah, hijrah saja. Bumi Allah luas. Apakah merasa aman penduduk yang di negeri mereka banyak kemaksiatan, banyak orang mengingkari Allah? Mereka aman akan tidak datangnya azab kepada mereka di waktu malam. Kau hati-hati Ibu. Yang pertama waktu malam. Jadi lalu aku jangan tabawana mana malam gua, Pak. Ya. Jangan tabawana lalu malam. Selesai isya istirahat, sepertiga malam jago, Pak. Kok tibo gampo kadang malam-malam kadang Ibu, ya. Kau hati-hati waspada malam. Gampo kadang Gunung Malatih, ratu-ratu galodo pagi itu malam, Pak. Ratu-ratu galodo itu kadang-kadang malam, Pak. Tibuang puh kadang, Pak. Orang sedang lalu. Makanya wak waspada, jangan tobawana lalu wale. Bangun sepertiga malam. Dan kedua dia lagi ada isyarat oleh Allah, azab itu tibonya milu, Pak. Duha. Duha orang sedang sibuk, Pak. Orang sedang ke sawah, orang sedang ke kadai, orang sedang main-main. Makanya jangan lalai waktu duha itu, Pak. Waspada. Intinya tetap waspada. Tapi kalau dia lagi isyarat di Allah, dua waktuku kan waktu manusia lalai, Pak. Dua waktuku adalah waktu istimewa, Pak Ibu terhormat. Waktu malam. Karena itulah solat malam itu solat orang-orang khusus. VIP itu, Pak. Ya. VVIP, very important person kalau bahasa Mentawainya itu, ya. Bahasa Mentawainya orang yang benar-benar penting itu sholat khusus tuh malam tuh gitu. Karena malam itu orang rata-rata banyak yang lalai waktu malam. Yang kedua, kapan lagi waktu yang banyak manusia terjebak lalai? Duha. Kok tingkat kesibukan mulai bekerja, orang mulai bekerja, tingkat duha. Di waktu itulah Allah ingatkan kita dengan solat duha. Melalui Rasulnya diajarkan kita sunnah solat duha. Jadi kondisi-kondisi yang membuat orang lalai, Bapak Ibu terhormat, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Larut dengan kelalaian atau tetap menjalin kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah banyak terjadi bukti dalam kehidupan kita, termasuk yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah datangkan bagi orang kafir adalah siksaan, azab bagi orang beriman adalah musibah atau ujian, ya. Kita ingat tsunami Aceh bila itu Pak, di waktu duha, orang sedang main-main di pantai, Pak. Ya. Iya deh, waktu duha, ya. Orang sedang main-main tepi pantai, kemudian datang gempa, kemudian ikan banyak keluar, Pak.
Lalu ada yang kemudian mengambil sebut di depan. Bagi orang yang tidak bertauhid itu azab. Bagi orang beriman itu adalah ujian atau musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tsunami pertama di muka bumi ini sudah lama kita tahu Pak Ibu terhormat, datang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam. Apa pasal? Penyebabnya satu saja, tidak mau bertauhid. Kalau ingin Bapak Ibu mencelik sebentar, buka surah Al-A'raf, masih di surat yang sama, ayat 59 ya. Surah Al-A'raf surat yang sama itu ayat ke-50, ayat ke-59 ya. Di sini Allah menceritakan bagaimana tentang umat Nabi Nuh alaihissalam itu. Ayat 59, berarti celik ke belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 50 ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, lalu dia berdakwah kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghairuh, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ya. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Kau kan ajakkan bertauhid, Bapak. Tapi memang dakwah bertauhid ini banyak tantangan. Penyebabnya yang pertama, seperti yang sudah kita ungkapkan pada kajian sebelumnya, mereka beralasan tidak pernah terdengar dari kami ajaran yang suruh puiko dojnya. Itu jawabannya menurut. Kami tidak pernah mendengar ajaran yang seperti ini, jadi baru dia. Dan dia tidak mau mendengarkan. Ya, seperti kaji yang sudah kita ungkapkan dalam surah Al-An'am, dia berpaling, tidak mau mendengarkan, kemudian mendustai, sudah itu memperolok-olok. Tapi cobalah dengar, gunuan otak, gunuan pikiran, simak baik-baik. Kau mendengar indah, membaca indah, tapi membantah. Itu banyak, Pak. Ya. Dengar elok dulu. Kalau ada kaji Bapak Ibu terhormat, jangan sobat tolak, dengar dulu, Pak. Sudah itu lihat. Kalau ada dalilnya lihat. Kalau tidak tahu bertanya. Jangan sampai menangga indah, bertanya indah, mencari indah, tapi membantah. Ini yang banyak terjadi. Nah, karena itu dakwahnya adalah dakwah Nabi Nuh itu dakwah tauhid, dan dakwah para nabi dakwah tauhid. Tapi mereka bantah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Sesungguhnya akhafu 'alaikum, aku khawatir kepada kalian wahai kaumku, 'adzaba yaumin 'azim, ya. Aku khawatir kepada kalian bahwa kalian ditimpa azab pada yaumin 'azim itu, ya, pada hari kiamat kelak nanti. Berdakwah Nabi Nuh selama lebih kurang 950 tahun. Al-Quran menyebut 1000 tahun kurang 50 tahun. Yang bisa beliau ajak lebih kurang 80 orang saja. 950 tahun beliau berdakwah dengan kesabaran, berarti kan 950 tahun pula kaumnya sabar dalam kemaksiatan. Ini sabar dua pinterman, sabar dalam ketaatan, dan kedua sabar dalam kemaksiatan. Jadi orang yang sabar dalam kemaksiatan, kecil ke kawan-kawannya sabar selawat tari selawat kerajaan kau, ya. Ini khawatir pula kalau berkurang pengikutnya. Tu orang yang sabar dalam kemaksiatan. Nanti sabar dalam ketaatan. Kini Bapak Ibu beradu lah kita, Pak. Kamu mundur gitu atau tidak? Atau maju?
Kalau mundur kita berdakwah ko peneramat, mundur awak berdakwah ko, mundur kita menyampaikan kebenaran ko, sementara orang-orang yang menyampaikan kesesatan tidak ada surut selangkah. Ya. Itu pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, ya. Kalau mundur kita yang menyampaikan kebenaran ko, lalu di orang yang menyampaikan kesesatan, sama Bapak Ibu teramat memanfaatkan teknologi ko, Pak. Kalau tidak satu lawak di media sosial ko, Pak Ibu, ya, di YouTube ko, menyampaikan dakwah, IC YouTube tu ko, Pak. Ya, makanya Bapak Ibu kita ambil peran. Ini seperti pisau bermata dua, bisa digunakan orang untuk keburukan, bisa digunakan untuk kebaikan. Kalau tidak kita ambil alih pula, tidak ikut kita, ya, mengisi YouTube misalnya ruang-ruang untuk berdakwah melalui teknologi ko penghormat akan diisi oleh berbagai bentuk keburukan. Itu yang terjadi Bapak Ibu, ya. Mereka tidak pernah tidur, apakah kita akan tidur? Sementara mereka tidak pernah tidur. Orang yang menyebarkan narkoba itu Pak Ibu kecian laloknya, Pak, ya. Nyu berfikir baca bisa menghabisi orang ku dengan narkoba, teman-teman. Berbagai macam strategi, berbagai macam cara. Ada yang sampai memakan narkoba itu, Pak. Nyu makan pil itu supaya bisa lolos sensor di bandara dan bisa nyoba sampai ke negara. Because mohon maaf, asitunya keluar balik, nyu makan, Pak. Jadi nyuandoan dalam parunya, Pak. Seperti itu orang Bapak Ibu teramat untuk kejahatan. Ada Pak untuk kebaikan, Pak. Akan balik kepada kita teramat. Balik kepada awak. Untuk kebaikan, Pak. Orang untuk kejahatan babi-babi, Pak. Awak untuk kebaikan, ya. Karena itu Allah kembali mengingatkan melalui surah Al-An'am tadi. Penyebab mereka dihancurkan oleh Allah satu saja, tidak mau diajak untuk bertauhid, ya. Datanglah kepada umat Nabi Nuh dan itu tsunami pertama di muka bumi, benar-benar dihabisi semuanya. Umat Nabi Hud sama juga, tidak mau bertauhid, ya. Kalau Nabi Hud ko Bapak Ibu umatnya, Bapak Ibu lihat surah Al-Qamar itu dalam Quran. Waktu masih ada surat ke-54, saya lihat ayat 19 sampai 20. Surah Al-Qamar, ya. Surat ke-54, ya. Ayat 19 sampai ayat 20. Itu ditandai Bapak Ibu. Kalau yang tadi adalah, ya, tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Sebentar, surah Al-Qamar, saya lihat kalau tentang Nabi Nuh, Bapak penghormat, mengulang balik, buka surah Al-Qamar, ya. Surat ke-54, ayat 11 sampai ayat 13. Surah Al-Qamar surat ke-54 ayat 11 sampai ayat 13. Bagaimana akhirnya umat Nabi Nuh alaihissalam tadi? Di surah Al-Qamar ini surat ke-54 ayat 11 sampai 13 bisa kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir. Fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir. Fa fatahna, maka kami bukakan, abwabas sama, pintu-pintu langit, bima'in munhamir, yang menurunkan air yang tercurah. Abitu bana Allah menggambarkan, kami bukaan bana pintu langit itu sadonya. Abaraka godang jan itu turun, ya. Dibuka bana pintu langit. Begitu Allah menggambarkan derasnya hujan yang turun. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudira. Wa fajjarnal arda, dan kami pancarkan mata air dari bumi, kami jadikan bumi memancarkan mata air, ya. Uyuna itu mata-mata air. Faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudira. Faltaqa itu artinya maka bertemulah al-ma'u, air-air itu,
ala amrin qad qudira, untuk satu urusan qad qudira, yang telah ditetapkan, sungguh yang telah ditetapkan. Coba Pak Ibu hayati ayat itu. Kami bukakan pintu-pintu langit, kata Allah, mencurah hujan. Dari bumi kami pancarkan seluruh mata air, yang seluruh mata air ko di muka bumi ko menyatu untuk satu urusannya Pak Ibu, membandamkan umat Nabi Nuh. Jadi yang memerintahkan hujan, memerintahkan mata air itu Allah, surut, kata Allah, surut Pak. Jadi kalau Allah memerintahkan matuai Bapak Ibu, muncul, kata Allah, muncul. Surut, kata Allah, surut. Barakabana orang mencarinya, pintu rahmat, tidak sobok Pak. Kok kalau orang memahami tauhid Bapak Ibu terhormat, tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Pak Ibu, Brunei Darussalam baru saja menetapkan penerapan hukum Islam, syariat Islam. Baru tahap pertama, bertemulah di situ cadangan minyak secara tidak sengaja yang bisa menghidupi masyarakat Brunei untuk 80 tahun yang akan datang. Cadangan minyak saja Pak, tak panca saja matuai minyak Pak, matuai tapi matu minyak. Masyarakat Brunei Bapak Ibu calilah, sakit mereka dibiayai oleh negara Pak. Tidak bisa negaranya, masyarakatnya di negaranya dioper ke luar negeri. Orang yang menjaga orang sakit tadi pun digaji di negara Pak. Orang yang menjaga orang sakit digaji oleh negara. Kok kalau masyarakat, kalau negara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji Bapak Ibu, walau anna ahlal qura lafatahna alaihim barakatis minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan dari bumi, kata Allah. Tidak sengaja bertemu cadangan minyak Pak, kan mudah saja Allah memancan Pak, mudah menutup. Walaupun para ilmuwan mengatakan ada potensi minyak, kalau ditutup, kata Allah, tutup. Kita lihat ayat ini, kami pancarkan mata air di bumi, dan mata air itu bertemu untuk satu urusan qad qudira, yang sudah kami tetapkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera Bapak Ibu sekalian yang terbuat dari papan, wa dusur, dan paku. Jadi sampai dalam ayatku digambarkan Bapak Ibu, bantua kapal Nabi Nuh pakai papan, pakai paku Pak. Bahkan sampai ada penyelidikan apa jenis kayu yang pembuat kapal Nabi Nuh alaihissalam itu. Bahkan ada satu riset, satu penelitian terakhir masih dalam penyelidikan, ada unsur kayu jati Pak, yang diambil dari daerah Nusantara, kayu jati untuk pembuat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu kan menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Tsunami pertama terjadi di muka bumi disebabkan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam ingkar ketika diajak untuk bertauhid. Bagaimana pula dengan umat Nabi Hud? Tidak salah saya ketika Bapak Ibu buka surat Al-Qamar, masih surat yang sama, surat ke-54 ayat 19 sampai ayat 20. Surah Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat 19 sampai ayat ke-20. Umat Nabi Hud alaihissalam, kecanggihan teknologi umat Nabi Hud kok Pak Ibu, gunung di pahatnya Pak. Coba Pak Ibu bayangkan, balanya membek steling kata itu Pak, gadang-gadang badan orang itu Pak. Hebat membuat gedung-gedung tinggi dan mewah dan megah. Nak manga-manga ada kalian doh, hei orang kafir Quraisy, itu maksud ayat gua Pak. Kalian yang kalian banggakan yang kalian pelihara air Zam-Zam dan Ka'bah, itu saja yang bisa. Sementara kaum-kaum terdahulu lebih kuat dari kalian. Bahkan gunung mereka ukir, mereka bikin gedung. Kalian tidak bisa ambil rumah di gunung-gunung. Kalian lebih lemah dari mereka, tapi mereka yang kuat-kuat itu dihancurkan Allah. Tinggal Makkah, kopi cari daerah-daerah itu kecil Allah. Jangan di Makkah saja kalian mengerengkang, keluar dari Makkah itu pi berjalan, cari bekas-bekas yang ditinggalkan oleh umat Nabi Nuh
umat Nabi Hud, umat Nabi Lut. Itu maksud ayat tadi Bapak Ibu, surah Al-An'am tadi. Jangan kalian mengerengkang saja bentuk kata dalam tempurung. Aku mengerengkang saja di Ka'bah di Makkah tu umat ya. Ya, mengerengkang juga ke Rasulullah SAW. Keluar ke Makkah tu. Keluar dari Makkah tu cari sama lo jawab umat. Keluar dari Payakumbuh aku coba pergi berjalan Bapak Ibu coba. Kita cari daerah-daerah bekas Golodo, daerah-daerah bekas ya ada di sana gempa besar pernah terjadi. Itu tanya Bapak Ibu, bagaimana masyarakat itu sebelumnya? Ya. Ada dahulu Bukit Tui di Perampanjang tahun berapa? Ya, peristiwa Bukit Tui tahun sekitar tahun 79 Pak ya, 80. Ya. Bagaimana peristiwa sebelum terjadi Bukit Tui di Perampanjang? Bagaimana kondisi masyarakat di Bukit Tui itu? Yang pada akhirnya Bapak Ibu ada yang tidak bisa lagi diangkat mayat itu pada yang sudah banam. Ya. Ada yang berjudi, ada yang macam-macam berbuat maksiat. Kita lihat jejak-jejak seperti itu sebagai pelajaran. Umat Nabi Hud dalam surat Al-Qamar ayat 19 sampai 20 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir ya. Nahsin mustamir. Inna arsalna 'alaihim, sesungguhnya kami hembuskan kepada mereka rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir ya. Angin yang sangat kencang, angin sarsar. Rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir ya. Nahsin mustamir, pada hari nahas yang terjadi terus menerus. Sesungguhnya kami hembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang fi yaumi nahsin mustamir ya, nahsin mustamir, pada hari nahas yang terjadi terus menerus. Mustamir, nahsin mustamir. Tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Manusia bergelimpangan seakan-akan mereka itu seperti batang kurma yang tumbang. Coba Bapak Ibu celik itu ya. Dan ini sudah pernah terjadi, namun ini sebagai iktibar bagi kita, mengulang pembangkangan yang sama itu sama artinya mengundang datangnya azab yang sama. Itulah makanya tadi Bapak Ibu di zikir kita tadi, kecuali halaman 22 bagian terakhir kita ulang-ulang dari zikir ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan oleh Allah. Ya. Dakwah sudah kita sampaikan dengan lisan ya, dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan tangan, dengan kekuasaan, pada akhirnya dengan hati ya. Dan itu memang selemah-lemah iman kata Rasulullah SAW. Namun kita senantiasa memohon kepada Allah. Ibu coba cari surah ya, zikir halaman 22 itu, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Kau Pak Ibu, Allahumma ihfazni min baini yadayya, ya Allah ya, peliharalah aku dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa ayyamni, dari kanan, wa an shimali, dari kiri, wa min fawqi, dari atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ukhtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu, an ukhtala min tahti, agar tidak disambar dari bawahku. Maksudnya Ibu, agar aku tidak dibenamkan ke bawah. Dan sampai ya, terjadi di kampung kita, di masyarakat kita, azab dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, musibah, bumi yang dipijak lalu nak dibenamkan kita ke bawah. Sudah terjadi di tempat lain Bapak Ibu terhormat ya, sudah terjadi di tempat lain, terakhir di Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah ya, orang yang direbut bumi itu terhormat ya, sudah terjadi di tempat lain.
Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di tempat kita, tapi ingat, dengan tetap senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Demikian kajian kita pada kesempatan subuh ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.